Ada kemungkinan murid perempuan sangat berminat dalam bidang olahraga, sedangkan murid laki-laki sangat menyukai pelajaran tata boga. Seorang guru perlu mengenali keunggulan siswa tanpa harus menjadi stereotip gender. Halo sahabat Ruang Toleransi, jumpa kembali. Hari ini kita akan membahas tentang keberagaman peserta didik. Selamat menyaksikan. Dalam paradigma pendidikan inklusif, keberagaman anak sangat dihargai. Setiap anak memiliki latar belakang budaya dan perbedaan yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu, setiap anak dimungkinkan akan memiliki kebutuhan khusus serta hambatan belajar yang berbeda-beda pula. Sehingga setiap anak sesungguhnya memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan dan kebutuhan masing-masing anak. Baik, anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan anak secara individual. Keberagaman peserta didik di kelas inklusif memiliki karakter tersendiri, baik pada peserta didik reguler maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus atau disingkat PDBK. Keberadaan PDBK dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pada ayat 2 disebutkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dengan demikian, peserta didik di dalam kelas, walaupun berbeda keyakinan, fisik, gender, latar belakang keluarga, harapan, kemampuan, ataupun kelebihan, peserta didik memiliki hak untuk belajar. Implementasi di kelas, guru secara perlahan dan pasti selalu memberikan penanaman sikap simpati dan empati kepada peserta didik reguler bahwa dalam masyarakat itu memiliki karakteristik keberagaman bentuk, keyakinan, sosial, dan karakter peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, ciptakan suasana kebersamaan dalam berbagai aktivitas agar seluruh peserta didik dapat membaur dan saling berinteraksi, sehingga akan tampak mereka bersosialisasi dan saling tolong-menolong antar sesama. Begitupun gurunya, untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik harus memahami berbagai perbedaan. Setiap individu memiliki karakteristik sendiri, baik dalam gaya belajar atau kemampuan mengaktualisasikan berbagai kemampuan dan keterampilannya. Misalnya perbedaan gender. Murid laki-laki memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid yang perempuan. Misalnya, cara berpikir siswa laki-laki berbeda dengan murid perempuan. Namun, tidak menutup kemungkinan karakteristik gender dapat dipertukarkan. Perbedaan mereka tampak dari kekuatan fisik, perkembangan psikoseksual, minat belajar pada bidang berlainan, ketekunan, ketelitian, kecenderungan metode pembelajaran yang lebih sesuai untuk masing-masing jenis kelamin, dan seterusnya. Ada kemungkinan murid perempuan sangat berminat dalam bidang olahraga, sedangkan murid laki-laki sangat menyukai pelajaran tata boga. Seorang guru perlu mengenali keunggulan siswa
tanpa harus menjadi stereotip gender. Dengan demikian, guru sangat penting memberikan wawasan kepada seluruh peserta didik bahwa masyarakat majemuk tradisional perlu mempertimbangkan adanya pluralitas horizontal dan juga pluralitas secara vertikal. Penamaan istilah peserta didik kepada siswa di sekolah dalam dewasa ini sudah tepat, mengingat cara pandang ini yang lebih positif dibanding dengan istilah murid atau siswa. Hal ini, kata peserta didik dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik dalam melihat kebutuhan belajar mereka. Sedangkan kata kebutuhan khusus menjadi dasar dalam melihat apa yang menjadi hambatan dan kebutuhan belajar peserta didik, dan ingat, bukan pada label yang menyertainya. Oleh karena itu, guru hendaknya memandang setiap peserta didik yang berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang unik. Karakteristik PDBK ini berkaitan erat dengan bagaimana cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan khususnya. Pandangan ini akan menuntun guru dalam menyusun akomodasi program untuk mengatasi dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Hal ini sejalan dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, bahwa dalam kompetensi pedagogik guru salah satunya adalah memahami karakteristik peserta didik. Maka diharapkan sebelum melakukan pembelajaran, setiap guru dapat melakukan identifikasi dan asesmen. Hal ini untuk dijadikan sebagai dasar dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya yang kita bahas adalah indikator kualitas hidup peserta didik. Keberagaman peserta didik di sekolah inklusif adalah suatu kenyataan yang untuk dibuat sebagai sesuatu yang aneh. Akan tetapi, keberagaman peserta didik tersebut harus menjadi sebuah tantangan bagi guru untuk memberikan pembelajaran yang akomodatif bagi setiap peserta didik. Peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pembelajaran dalam mencapai kualitas hidup. Ada 4 indikator kualitas hidup bagi setiap peserta didik, yakni 1. To life. Setiap peserta didik di sekolah inklusif memiliki hak untuk hidup mengembangkan potensi dirinya tanpa harus dihalangi atau dibatasi oleh kondisi hambatan yang dimilikinya. Peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tidak boleh dibiarkan hanya sebagai pelengkap kuota kelas inklusif, tetapi keberadaan peserta didik di kelas inklusif harus menjadi tantangan bagi guru untuk berkreatif dalam mengembangkan layanan pembelajaran yang akomodatif. Yang kedua adalah to love. Setiap peserta didik di sekolah inklusif harus merasa dilindungi, mengikuti kegiatan pembelajaran dan aktivitas lainnya secara ramah, nyaman, dan tidak dibiarkan mendapat bullying dari peserta didik lainnya. Bahkan, guru harus mengembangkan sikap saling menyayangi, mencintai sesama warga sekolah. Yang ketiga adalah to play. Setiap peserta didik di sekolah inklusif harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti
aktivitas belajar secara aktif dan bermain di sekolah, seperti dalam diskusi kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, dan perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh pihak sekolah. Kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus harus memperoleh hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam beraktivitas, khususnya keterlibatan mereka dalam permainan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang keempat adalah to work. Setiap peserta didik di sekolah inklusif memperoleh hak yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam upaya mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk nantinya menjadi individu yang mandiri dalam memasuki dunia kerja. Peserta didik berkebutuhan khusus tidak boleh dihadirkan hanya sebagai pelengkap penderita. Akan tetapi harus diberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Tentunya kebutuhan tersebut adalah pembelajaran yang diciptakan oleh guru yang dapat mengakomodasi kebutuhan layanan pendidikannya. Demikianlah sahabat Ruang Toleransi, pokok bahasan kita yang membahas tentang keberagaman karakteristik peserta didik. Kehadiran peserta didik yang berkebutuhan khusus di dalam kelas reguler jangan dijadikan sebagai sebuah masalah, tetapi justru ini adalah sebuah tantangan dalam melayani pembelajar atau melayani peserta didik. Guru harus menciptakan lingkungan yang penuh dengan sikap toleransi, baik toleransi kemampuan peserta didik maupun toleransi hambatan yang dialami oleh setiap peserta didik. Guru dituntut harus lebih inovatif dan kreatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sahabat Ruang Toleransi.